Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan mengenai implementasi dan efektivitas e-monitoring PU dalam peningkatan kinerja unit kerja. Nah, e-monitoring ini sendiri adalah sistem digital yang digunakan oleh Kementerian PU untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur serta pengolahan anggaran secara menyeluruh. Next. Isu pertama, terjadi perbedaan pada visual grafik dan tabel rencana keuangan, sehingga berdampak pada hasil input yang berbeda dan menurunkan validitas. Keterkaitan Smart ASN adalah menuntut transparansi dan pengambilan data, dan manajemen ASN menuntut ASN melaporkan ke atasan sehingga jelas data yang diinput. Isu yang kedua, perbedaan data di waktu tertentu, sehingga berdampak tidak sinkron dan turunnya kepercayaan pada sistem e-monitoring. Keterkaitan Smart ASN adalah perlu rinci dan detail sehingga data jadi akurat. Dan manajemen ASN adalah menuntut ASN untuk mengutamakan efisiensi waktu. Next. Untuk isu yang ketiga, kami membahas mengenai keterbatasan ekspor-impor data pada sistem IEMON. Saat ini, IEMON belum memiliki fitur yang memadai untuk melakukan ekspor dan juga impor data. Akibatnya, pengolahan data masih dilakukan secara manual. Dampaknya cukup signifikan, mulai dari efisien kerja yang menurun, kemudian meningkatnya resiko duplikasi dan juga kesalahan, hingga berkurangnya akurasi data. Bahkan, pengambilan keputusan dapat terhambat karena informasi yang tersedia tidak cepat dan juga menyeluruh. Jika kita hubungkan dengan manajemen ASN, kondisi ini berlawanan dengan tuntutan Smart ASN yang menekankan efektivitas, efisiensi, serta pemanfaatan teknologi digital. Next. Dari ketiga isu tersebut, kami menganalisa skala prioritasnya menggunakan metode USG. Isu yang ketiga memperoleh nilai USG tertinggi dengan total skor 13. Mengapa? Karena isu ini menyangkut kebutuhan langsung user untuk mengolah data di luar sistem. Dari sisi urgensi sendiri, fitur ini sangat dibutuhkan. Tanpanya, pengguna terpaksa input manual yang memakan waktu dan rawan error. Dari sisi seriousness, dampaknya sangat besar. Efisiensi kerja menurun, risiko akurasi data semakin tinggi, dan inkonsistensi antar unit bisa terjadi. Sementara itu, dari sisi growth, potensi masalah akan makin besar. Kebutuhan ekspor-impor pasti tidak terhindarkan, apalagi saat volume data terus bertambah dan makin kompleks. Next. Berdasarkan analisis Fishbone, di mana ada 5 metode, yaitu 5M dan 1E. 5M terdiri dari man, method, mesin, material, manajemen, serta dan dengan dari manusia itu merupakan kesalahan atau faktor yang berhubungan dengan orang. Contohnya adalah pengguna masih melakukan penyalinan data secara manual, kemudian dari mesin tidak ada fitur ekspor impor, kemudian dari metode input dan pengolahan data masih manual. Dari segi material, data hasil harus disalin manual untuk diolah kembali di Excel, kemudian dari manajemen belum ada aturan khusus untuk optimasi data dari IEMON. Kemudian dari segi environment, ASN lebih nyaman nyalin data dengan secara manual dengan Excel. Next. Ya, dari analisa Fishbone, kami menguruskan isu per masing-masing aspek dengan kombinasi menggunakan metode 5 whys. Yang pertama dari sisi SDM, akar masalahnya adalah literasi digital ASN yang belum rata. Lalu dari metode kerja, tidak adanya SOP dan orientasi laporan. Lalu dari teknologi, sistem memang belum menyediakan fitur ekspor-impor. Lalu dari sisi data, belum ada standarisasi data, format data. Dari manajemen, kepemimpinan masih menekankan kepatuhan input, bukan pemanfaatan data digital sebagai decision making. Lalu yang terakhir adalah budaya kerja ASN masih terbiasa manual dan adanya resistensi terhadap perubahan digital. Oke, next. Dari isu sebelumnya, kita dapat menemukan solusi. Yang pertama tentang SDM. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas ASN untuk literasi digital. Yang kedua, pengembangan sistem ekspor-impor. Yang ketiga adalah strategi manajemen perubahan. Kemudian adalah tentang metode. Yang pertama adalah penyusunan SOP baku. Yang kedua, regulasi yang menyusun digital first. Yang ketiga adalah perubahan budaya kerja ASN. Kemudian adalah dari segi mesin. Yang pertama adalah pengembangan teknis sistem. Yang kedua adalah manajemen prioritas dan pengembangan. Selanjutnya adalah dari segi material. Yang pertama adalah fitur ekspor impor otomatis. Yang kedua adalah standarisasi format data antar modul. Yang ketiga adalah penerapan mekanisme API untuk interoperabilitas. Kemudian adalah dari segi manajemen. Yang pertama adalah kebijakan digital first policy. Yang kedua adalah indikator kinerja ASN berbasis pemanfaatan data digital. Yang ketiga adalah kepemimpinan transformasional dalam digitalisasi.
Dari segi environment, yang pertama adalah sosialisasi dan internal branding e-monitoring. Kemudian adalah program perubahan budaya kerja digital. Yang ketiga adalah intensif dan reward untuk Satker Digital Champion. Next. Baik, sebagai kesimpulan dari analisis, menurut kami, implementasi monitoring PU masih perlu penguatan, terutama terkait keterbatasan fitur ekspor impor data. Tanpa perbaikan, sistem ini belum sepenuhnya mendukung smart ASN dan smart governance. Dan untuk refleksi kelompok kami menyadari pentingnya ketelitian dan objektivitas dalam mengidentifikasi isu, serta perlunya analisis akar masalah agar solusi menyentuh penyebab mendasar. Kemudian penyusunan rencana aksi menegaskan bahwa kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan. Dampak yang dipeta-petakan menunjukkan bahwa setiap langkah ASN harus berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Yang terakhir, proses ini menumbuhkan kesadaran bahwa ASN berperan sebagai agen perubahan yang adaptif, inovatif, dan berintegritas. Next, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.